Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Bapak Ibu para calon jemaah haji, seperti kita ketahui bahwa suhu udara di Arab Saudi pada periode haji tahun ini, tahun 2024, itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Tentunya kondisi ini akan beresiko kepada kesehatan jemaah haji. Resiko yang bisa dialami akibat suhu udara yang sangat panas ini bisa terjadi dehidrasi dan sengatan panas atau yang disebut dengan heat stroke. Bapak Ibu para calon jemaah haji, saya akan menyampaikan khusus untuk sengatan panas atau heat stroke ini. Yang perlu diketahui adalah gejala dan tanda dari jemaah haji yang terkena serangan heat stroke. Gejala awal yang bisa dialami jemaah haji ketika terkena sengatan panas ini adalah pertama merasa lemah, lesu, kemudian pusing, mual, bahkan terjadi disorientasi. Gejala lebih lanjut dari sengatan panas ini adalah bisa terjadi kram otot atau kejang-kejang otot, dan kalau kita lakukan pemeriksaan suhu bisa mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Gejala yang lebih parahnya lagi, bisa terjadi halusinasi, jadi seolah-olah jemaah haji ini melihat sesuatu padahal tidak ada, kemudian bisa terjadi pingsan, dan bisa terjadi koma. Dan kalau kita periksa, suhunya itu bisa mencapai lebih dari 39 derajat Celcius dengan takikardi atau denyut jantung yang meningkat, dengan tekanan darah bisa turun atau tekanan darah tinggi. Nah, Bapak Ibu para calon jemaah haji, dampak dari sengatan panas ini atau heat stroke ini apabila menimpa para calon jemaah haji, itu bisa menyebabkan terhambatnya proses ibadah haji Bapak Ibu. Tips agar bisa terhindar dari penyakit sengatan panas ini atau dari penyakit heat stroke ini. Yang pertama, tips saya, hindari paparan langsung sinar matahari di sekitar jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Apabila jemaah haji mengharuskan keluar dari hotel atau keluar dari tenda ketika di Arafah atau di Mina, gunakan alat pelindung diri dari mulai payung, kemudian masker, kacamata hitam, kemudian semprotan untuk wajah, dan jangan lupa untuk membawa air minum. Kemudian hal yang harus dilakukan oleh para calon jemaah haji yang tidak kalah pentingnya adalah minum air 1 gelas per jam. Ingat, minum air 1 gelas per jam atau 5-6 liter per 24 jam. Hal ini penting selain untuk mengatasi dehidrasi, juga untuk mengurangi suhu badan para calon jemaah haji. Nah, selain itu dianjurkan pula untuk makan sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung air, istirahat yang cukup. Nah, para calon jemaah haji itu penting, sekali lagi penting untuk selalu diingat oleh para calon jemaah haji agar para calon jemaah haji dalam melaksanakan ibadah hajinya bisa dengan sempurna. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan kepada para calon jemaah haji untuk melindungi dirinya dari paparan langsung sinar matahari. Karena hal ini bisa menyebabkan mempengaruhi kesehatan para calon jemaah haji, bisa terkena sengatan panas atau stroke, dan juga bisa terjadi dehidrasi.
ingin saya sampaikan juga bahwa kalau terjadi dehidrasi, sebenarnya itu kita bisa melihatnya, salah satu tandanya itu dari urin kita, dari air kencing kita. Itu kita bisa lihat. Kalau warna urinnya sangat kuning pekat, maka ini jelas jemaah haji sangat kekurangan air. Dan ini perlu minum air yang banyak. Kemudian apabila kuning sekali, maka ini sama, kurang minum juga, butuh minum yang banyak. Apabila kuning muda ini sudah cukup air, sedangkan kalau warnanya jernih, putih, itu sudah sangat cukup terpenuhi kebutuhan airnya. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Bapak Ibu para calon jemaah haji menemukan orang yang terkena sengatan panas, baik di gejala awal atau di gejala yang lebih parah lagi, maka kondisikan jemaah ini di ruang terbuka, kemudian dikipas-kipas, bisa menggunakan koran atau hal-hal yang lainnya untuk mengipas-ngipasi jemaah itu. Kemudian diminum kalau bisa air dingin ya. Kemudian bajunya dilonggarkan. Itu untuk gejala awal. Kalau misalkan terjadi peningkatan suhunya lagi, maka jemaah haji ini kita kompres dengan air es, kita bisa pasang air es di ketiak-ketiaknya. Jadi dengan balok-balok es ya kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, bisa juga misalkan ada minuman dingin, itu diselipkan saja di ketiak-ketiaknya. Kemudian kita kompres juga seperti itu. Kalau lebih parahnya lagi, itu biasanya misalkan terjadi pingsan dan sebagainya, kemudian kejang-kejang, itu kita bisa semprotkan air dingin. Kita semprotkan air dingin atau air es ke tubuh jemaah haji ini. Dan tentunya hal ini butuh perawatan di rumah sakit atau di KKHI. Itu saja mungkin tips kesehatan jemaah haji dalam mengatasi sengatan panas atau heat stroke. Apabila video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu para calon jemaah haji share di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu atau di KBIH-nya masing-masing. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu para calon jemaah haji di tahun 2024 ini Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan. Hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.